Kenalan tuh. Kenalan. Ini belum lengkap. Jadi kalau perkenalkan sama punya aku ya, biar aku sama orang kita mah. Jadi nama aku Wahid Hasim Kosasi. Jadi aku sekarang angkatan 22 dan alhamdulillah kemarin juga sudah menyelesaikan mata pelajaran itu. Aku udah ke bawah PDKK mata kuliah matkul si medlet inilah. Mungkin kalian juga setuju lah si medlet ini mah menyebalkan sebenarnya dari awal ini gitu. Karena emang pengalaman aku dari beberapa matkul ini yang paling nyebelin si medlet ini tuh gitu. Nah jadi kemarin terakhir sampai apa belajar buat medlet? Kalau bagus dapur penelitian jauh kayaknya dari Daderona mau di spoiler gak buat ininya? Ya rantanya. Jadi Mendeley mah masih krocok-krocoknya nih. Jadi sekarang kita bakal belajar si Mendeley ini gitulah. Nah sebelumnya ada yang pernah ini enggak apa ngelik-ngelik si Mendeley ini? Belum. Mahasiswa. Nah, jadi simpelnya si Mendeley ini tuh kayak apa ya? Ibaratnya mah kayak perpustakaan kalian gitu. Buat kayak ngoleksiin si jurnal-jurnal kalian gitu si Mendeley itu. Kayak. Nah, kayak gini. Ini ada kursornya nggak ini lihat ya? Ada ya. Nah jadi begini. Nah ini bekas medlet aku kemarin. Tuh kemarin total aku ngumpulin dokumen itu ada 3.000 jurnal buat medlet doang. Dan kepakainya tahu nggak berapa? Cuma 26. Hebat. Tuh, dari 3.000. Cuma nanti itu sistemnya sama Pak Agus ya dibahas ya. Nah jadi si Mendeley ini tuh simpelnya kayak kita apa ya ngumpulin si jurnal kita dalam satu tempat gitu. Nah sebenarnya kalau kalian mau pakai Excel juga gak masalah ya gitu. Cuman untuk kayak nanti misalnya kalian mau bikin jurnal. Nah ini spoiler nanti UTS kalian bakal bikin jurnal atau buat deskripsi juga kalian butuh validasi si Mendeley ini gitu untuk membuktikan bahwa si jurnal itu emang ada secara realnya gitu di internet gitu. Nah itu pakai si Mendeley ini gitu. Nah, kalian kayak apa ya bisa nyortir nih kayak ini namanya dari Z atau dari A gitu. Nah Mendeley desktop. Nah, Mendeley itu buat menyimpan, mengatur, mencatat, berbagi, dan mengutip referensi serta data penelitian itu. Dia mungkin lebih simpelnya si Mendeley itu sebagai bukti tambahan lah bahwa jurnal kalian tuh gak ngada-ngada gitu. Kalian emang benar pure ngambil dari internet dan ada data realnya gitu. Nah itulah fungsi si Mendeley gitu secara umumnya. Nah ini buat perbedaan. Oh ya nanti kalian bakal pakai download itu yang Mendeley desktop gitu. Kalau secara fitur pun yang Mendeley desktop sama reference manager nggak beda jauh juga ya. Kayak tadi juga, cuman perbedaannya tuh di si kayak online sama offline-nya doang gitu. Dan memang mostly juga baiknya pakai Mendeley desktop gitu. Nah ini nih selanjutnya tuh kenapa Mendeley sangat dibutuhkan untuk kita sebagai mahasiswa gitu. Mungkin kalau kalian mikir pun kayak apa ya, kenapa sih harus pakai Mendeley? Kenapa nggak kita input manual aja terus kita bikin sheet pakai apa Excel gitu ya buat si list jurnal kita yang kita pakai tuh. Nah gini, pertama tuh kita apa ya memproduksi karya tulis ilmiah penelitian merupakan kewajiban di institusi pendidikan sebagai bagian dari Tridharma gitu.
terus memudahkan membuat kutipan langsung maupun tidak langsung. Nah ini gini. Nah gitulah pokoknya namanya. Tinggal baca banyak. Para terangkan sebenarnya Nah ini sebenarnya tadi udah dijelasin sih secara keseluruhannya kan sebagai library kalian gitu buat si Mendeley itu. Buat sebenarnya ini kalau dijelasin nanti kita praktek aja deh. Gitu. Nah ini tipe-tipe plagiat nih, tulisan karya orang lain sebagai tulisan sendiri. Nah si Mendeley ini tuh untuk preventif agar tidak terjadi beberapa kind of plagiarism ini gitu. Salah satunya fungsi dari si Mendeley ini. Karena kan tadi ya di Mendeley kan ada library tadi perpustakaan jurnal-jurnal kita gitu ya. Kumpulan-kumpulan dari jurnal yang kita ambil gitu. Nanti lebih jelasnya harus dijelasin praktek. Ini fitur nanti di macOS bisa, di Linux, Windows bisa gitu. Nah ini yang penting di Mendeley itu biasanya kalau kita kita ngutip dari jurnal tuh kan bisa tulisnya manual nih di Word-nya kan kayak gitu tuh. Itu kayak gitu. Nah FYI dalam penulisan citasi itu ada atau quote kayak gitu tuh ada standarnya gitu. Ada yang kayak apa, terus ada IEE gitu. Nah kayak gitu kan, mungkin dijelasin juga. Nah salah satu fungsi si Mendeley itu biar nanti di jurnal atau skripsi kita semua yang kita kutip itu sama si formatnya gitu. Jadi kita nggak harus bolak-balik. Kan juga ada websitenya kayak yang bikin otomasi citasi sesuai dengan formatnya gitu. Nah nanti itu kalau di Mendeley itu kita mempermudah. Jadi kita tinggal di Word aja gitu untuk memformat si citasinya mau pakai apa gitu. Nah, itu salah satu fungsi si Mendeley gitu. Terus kutipan yang dibuat, nah itu apa juga sih? Jadi simpulannya itu ya balik lagi ke perpustakaan tadi gitu si Mendeley itu. Nah, oke, sebelum ini aku praktekin dulu deh. Nah ini kemarin UTS aku yang Padlet berapa ya? Nggak banyak sih, cuma berapa halaman sih. Nah jadi si fungsi Mendeley itu nih ini kelihatan nggak ada abu-abu kayak gini nih kalau foto ini ya. Nah ini tuh udah terindeks di Mendeley-nya gitu. Jadi ketika ada misalnya penguji apa butuh nih si sumber jurnal citasinya, terus kalian klik ini ada di kita gitu. Kita tinggal nyari di Mendeley-nya bahwa ini tuh emang udah terindeks di kita gitu. Kita nggak perlu ibaratnya nyari-nyari manual di File Explorer gitu. Nah itu salah satu fungsi si Mendeley gitu. Nih, misalnya ini yang uang download. Tuh. Ini udah masuk di Mendeley-nya. Kita buat Mendeley tuh. Langsung masuk dia. Langsung ke detect nih. Di sini. Itu 2023. Terus ini di Mendeley juga sama 2023 gitu. Berarti kan ini valid ya si jurnalnya kan ada gitu. Dan datanya juga sesuai gitu. Karena si Mendeley ini tuh ibaratnya udah kerjasama lah dengan beberapa jurnal gitu untuk memvalidasi si paper ini tuh kayak misalnya diterbitkan tahun berapa dan lain-lainnya gitu. Nah, itu fungsinya si Mendeley gitu. Nah terus tuh yang mungkin nanti bakal lebih banyak fiturnya juga, cuman kalau menurut aku ada dua yang pentingnya gitu penggunaan Mendeley itu kita bikin daftar pustaka ini ya. Kan kalau bikin daftar pustaka lama-lama ribetnya, kudu satu-satu kita harus ngopiin si ininya dari websitenya. Nah kalau kita pakai Mendeley kita tinggal catin aja tuh langsung keluar si daftar pustakanya. Jurnal-jurnal yang udah kita kutip di situ di jurnal kita.
Nah ini bibliografi. Ulangin deh. Nih, pencet yang insert bibliografi. Nah, langsung muncul lagi dia. Itu. Nah itu secara keseluruhan sih untuk si fungsi Mendeley gitu. Nah ya udah sih kalau buat Mendeley, kalau kita di semester 5 mah itu sih si metodenya. Nanti sisanya mungkin udah masuk ke Excel juga sih, itu nanti bagus dijelasinnya gitu. Gitu. Itu buat si Mendeley. Nah, jadi udah pada install belum si Mendeley-nya? Langsung install lah tuh, langsung praktek. Desktop kan? Ada desktop. Sekalian aja daftar profilnya ya. Harus login juga soalnya Mendeley-nya. Di mendeley.com daftar aja. Tampilan awal nih. Hah? Tampilan awal. Kalau udah udah Tinggal masuk aja di kalau buat bajakan baik selalu ada kalau buat nanti kalian buka apa ya, blank dokumen aja, terus kalian coba cek di yang ini reference yang atas. Nah pastiin kalian udah ada sih Mendeley ininya nih yang belah sini. Ada nggak? Mau pakai WPS bisa? Hah? WPS apa tah?
Setahu aku itu ada Kalau Samarinda, Imam coba. Nggak bisa baca dari. Nggak tahu ya. Di crack. Karena mau di crack otomatis ke kalau gitu. Bisa Kita stop. tahu Video. Tapi jangan di stop itu, di skip. Yang mana? Jadi pause. Oh. praktek dulu deh. Udah pada bisa import filenya belum di Mendeley-nya? Udah ya? Atau udah? Mendeley deh. Kalian juga bisa bikin foldernya ya di Mendeley ini. Nanti kan nanti pokoknya kan apa bikin apa dapur itu ya. Nah kalian sesuaiin sama si Excelnya gitu buat si Mendeley ini tuh. Misal ini kemarin aku tuh ini ada yang by abstract, by publisher. Nah ini by judul gitu. Nanti kalian bikin aja gitu, sesuaiin sama si Excel kalian gitu. Biar gampang juga nyarinya gitu. Jadi udah diajarin belum? Yang Excel itu? Excel. Jadi nanti itu dipisahin. Gak tau ya kalian udah diajar atau belum. Jadi misalnya nanti kalian nyari 20 jurnal. Nah itu kalian cek satu-satu ini mulai dari abstrak, ini abstrak cocok gak gitu. Kalau cocok nanti maju ke judul gitu udah kan. Nah itu sekarang pindahin ke Mendeley-nya. Nih kayak by folder gini nih. Ini yang sesuai abstrak. Satu-satu kan tutornya dari tambah. Dari tambah oke. Gedein Kang. Nggak banyak request Kang. Ini video aman, video aman, video aman. Aman. Aman, yeay, alhamdulillah. Dikirim di Oke. Di kiri atas ada add. Nah pokoknya nanti buat formatnya apa kalian bebas mau PDF mau docs itu mah sesuai nanti dari jurnalnya apa gitu yang keluarnya. Itu tadi download dulu. Jadi nanti si jurnalnya download dulu sama kalian dari websitenya gitu. Misal dari Science Direct. Ya kalian udah download belum? Apa gitu contoh? Masih udah teksnya aja. Jadi buat praktek dulu ya. Nah jadi nanti kalian download dulu jurnalnya dari ya terserah lah mau dari Science Direct mau dari apa bebas lah ya. Pokoknya kalian download. Nah terus ya ini kita import aja import biasa add file. Misalnya contoh yang ini nih. Nah ini udah masuk nih. Nah ini yang tadi kita import ya. Nama Rea, Command C, event color. Nah ini nama pembuat si jurnalnya, ini judulnya, yang title, terus ini tahunnya. Nah ini apa ya? Isi jurnal itu dipublish di mana gitu. Ini dipublishnya di Advance in Game-Based Learning gitu. Sorry, ini tuh namanya paper yang author ini, biar kalian nggak pusing juga. Ini tuh namanya paper. Kalau jurnal tuh yang tempat yang mempublish si papernya, ngerti nggak? Nah, gitu. Nah udah deh, kalian udah import, udah. Jadi kayak materi dari tapi tayangnya udah. Nah terus kalian yang bisa apa ya? Bisa explore lah kalian mau bikin folder ya kayak ini misalnya yang kemarin ya nih dibagi-bagi by publisher abstract biar gampang kalian juga. Misalnya ini yang keseluruhannya di folder yang ini. Terus nanti kalian screening satu-satu masuk ke abstrak, terus nanti screening lagi masuk ke publisher, terus screening lagi masuk ke judul kayak gitulah namanya si metodenya tuh. Udah? Bagaimana mengerti? Nah, ya, lumayan.
Coba prakteknya download jurnal dulu kita. Tapi kudu dibaca, mending nu di website. Anu di online ada. Searching we Microsoft Word. Login pakai akun Microsoft. Iya. Itu register. Kamu jadi kayak ini. Korea. Praktek dulu. Nah ini kita coba praktek dari downloadnya ya, dari download si papernya. Nah misalnya di sini aku udah dapat nih impact of gamification. Nah ini kita downloadnya di Science Direct misalnya. Terus kita view. Kalau di Science Direct itu biasanya kayak gini ya. Nah, biasanya di Science Direct itu ada yang terbuka, ada yang tertutup si papernya. Itu yang kalian perlu ketahui itu. Gitu. Dan biasanya harusnya sih ya si Upin itu udah punya akses buat ke full Science Direct-nya gitu. Cuman nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak si langganannya. Kalau misalnya ternyata nggak ada ya kalian harus apa ya mungkin ngebajak barunya disebutnya ya si papernya gitu. Karena kayak gini tuh biasanya bayar juga sih intinya gitu. Dapetin jurnal. Karena kadang ada beberapa jurnal yang kalian misalnya nyari jurnal nih, terus cocok nih si jurnalnya. Nah ketika kita buka tuh dia masih di lock gitu. Jadi si yang kita temui itu cuma ngutip doang dari abstrak atau apa gitu. Biasanya kayak gitu ya. Dan kalau kita butuh full papernya kita harus bayar ke langganan gitu. Misalnya ke Science Direct atau yang lainnya gitu. Nah ini misal kita yang ini dapat yang free dulu deh. Kita download. Nah ini kan kalau, nah ini penting juga. Ini kan kelihatan nggak ya? Nah ini sebenarnya yang apa ya? Part paling malesnya itu kan nih, ketika kita download jurnal tuh namanya kayak gini ya. Nah ini dari sinilah fungsi si Mendeley itu gitu. Nah kita save lah, download. Kita masuk ke Mendeley-nya. Terus ke Mendeley kita add. Terus file yang tadi. Nah, ini kan yang file tadi kita download. Nah, tuh dia langsung aja tuh si ininya. Kayak pembuatnya terus judulnya gitu. Jadi kalian nggak perlu bolak-balik buka si file PDF-nya lah gitu. Salah satu fungsi si Mendeley. Terus di sini abstraknya juga udah kelihatan nih, jadi kita nggak perlu buka-buka lagi si ininya. Itu yang buat apa? Filter by abstract gitu di sini. Nah terus ada juga kadang di Mendeley ini tuh, ini kan kita pas ngimport tuh langsung muncul ya si title gini-gininya. Nah kadang dalam beberapa paper tuh dia bakal kosong si ininya, jadi gak ada tulisan kayak author gitu-gitunya pas kita import tuh. Itu nggak ada contohnya ya. Pada di-update. Nah, cara biar kalian munculin si apa ya data terbaru dari si jurnal ini atau mungkin ada yang kurang lengkap dari datanya, kalian bisa klik kanan, terus ini nih, klik kanan si papernya, ini klik kanan, terus update detail gini. Tuh. Biasanya nanti dia bakal memperbarui si data jurnalnya gitu. Yang ini dicoba nih.
gas bisa pan bisa pan saya aja bisa aing mah wes bisa di sana diajarin dia kebanyakan semua saya beda yang CFD yang aing mah sih dia aing Nah terus si papernya tuh nggak ada, ini si jurnalnya dipublish di mana gitu. Sedangkan kita dapat di jurnalnya yang ya benar si jurnal namanya jurnal real ya, jurnal bonusida.ac.id gitu. Nah itu beberapa. Jadi si kalau kayak gini tuh kasusnya antara si Mendeley yang belum masukin ke indeks si Mendeley-nya si website jurnal tadi, atau emang biasanya websitenya baru gitu, website jurnalnya. Nah kita perlu ya kalau kalian pengen gitu ya memudahkan ya, kalian tinggal manual aja gitu masukin si jurnalnya dari mana gitu. Nah misalnya ini kan tadi aku downloadnya di jurnal ini nih, jurnal ilmu komputer dan desain komunikasi visual. Nah ternyata nggak ke indeks nih sama si Mendeley-nya nih, yang publish ini tuh nggak ada kan. Nah kita bisa masukin manual juga di sini gitu. Iya, dalam beberapa kasus ya, tapi nggak semua kayak gini juga gitu. Kalian bisa tulis sini manual jurnal apa gitu. Nah gitu misalnya. Udah, sini langsung masuk lagi. Kalau yang update details tadi gimana? Kalau update details tuh lebih ke misalnya kan dari banyak jurnal tuh kadang ada yang diedit lagi oleh si publishernya gitu, dari metadatanya misalnya entah dari pembuatnya, entah dari judulnya, dari apanya. Nah yang ternyata yang kita download tuh si papernya belum diupdate nih si metadatanya kan, misalnya si pembuatnya atau apa. Nah fungsinya si update detail tadi itu untuk mencari lagi ini ada perubahan atau enggak di papernya gitu. Itu fungsinya si update detail. Jadi ibaratnya mencari data terbaru untuk si paper yang kita download gitu. Update detail tuh. Berarti harus update detail tiap jurnal. Tiap jurnal iya. Atau ya kalian bisa kontrol A aja sih, kontrol A terus update detail. Bisa semua. Nggak harus satu-satu. Gitu. Parah. Kang, kalau udah tahu Mendeley ini berarti Excel masih perlu apa enggak? Perlu. Karena nanti buat kalian sorting ininya. Oh, jadi sortingnya tuh di Excel. Terus nanti baru masukin ke sini. Iya, atau bisa dibalikin juga bisa. Terserah kalian aja enaknya gimana. Atau kalau kalian kalau terus sebenarnya kalau aku kemarin ya, tugasnya tuh emang harus Excel juga buat si sortingnya gitu. Karena emang sebenarnya lebih mudah juga pakai Excel ya daripada kayak gini. Karena kan kalau di Excel kita bisa nambahin lagi kan notesnya di sini. Kayak ini tuh kelebihan paper ini apa, misalnya di sebelah sini kan, di sebelah sini. Karena ya sebenarnya mah cuma ibaratnya apa ya? Ya udah kayak perpustakaan kalian gitu. Jika kalian bisa tambahin notes apa lagi gitu. Itu kayak mempermudah kalian lah. Judul ini tuh filenya yang mana ya? Terus kita buka Mendeley, tinggal cari gitu. Itu sih, buat Mendeley itu kayak ya udah kayak bank buku kalian lah gitu si Mendeley itu. Tapi kalau untuk sebenarnya untuk metode sorting jurnal kalian mah itu terserah kalian. Cuman karena emang karena kita universitas ya, biasanya kayak gini pakai Mendeley gitu.
untuk si validitas datanya. Tuh. Main juga pas aku menjadi mau tes teh gak pakai Excel aku mah. Ya udah weh manual di Mendeley-nya gitu. Kita pilih satu-satu gitu. Cuman ya agak ribet aja sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke pilihan kalian mau kayak gimana gitu untuk si proses sortingnya gitu. Ya kalian coba dulu deh, kayaknya kayak masukin bikin folder-folder yang di belah kiri itu Bikin folder. sama baca-baca dulu. Karena ini bakal kepake buat kalian ke depannya si Mendeley ini tuh. Bisa tahu ya. Nah jadi kita lanjut deh bikin folder dulu ya. Nah jadi apa ya? Nah, fungsi itu buat folder sama aja sih buat sortir ini kalian. Kita coba deh. Nah buat bikin folder tuh ini di kiri atas ada nomor tambah ini create new folder. Sudah deh bikin si foldernya itu simple Iya, itunya simple. tinggal mencet doang. Masukin jurnalnya. Masukin jurnalnya masukin jurnal ya tinggal ini aja ya. Terus udah gitu. Atau kalau misalnya udah ada jurnalnya nih terus mau dipindahin ke folder lain ya tinggal drag and drop aja. Bisa dikontrol deh. Ah, Bisa kontrol C, kontrol C. biasanya kalau aku tuh langsung di drag-nya kayak gini. Tuh. Di drag and drop. Misal kita punya di all dokumen nih, di yang apa yang paling awal lah gitu all dokumen. Kalau mau dipindahin ke folder ya tinggal ini aja. Kita pilih si papernya, terus tekan pindahin ke si foldernya. Gitu. Atau Ctrl C juga bisa. Nah, lagi mau. Mendeley itu. Atau juga bisa kalian apa ya, mark S gitu kayak gini. Ini klik kanan, mark S. Nah misalnya ini kan hijau nih, nah kayak gini. Kayak ini udah kalian baca atau belumnya, kalian bisa ini nih di sebelah sini. Bisa apa ya, bisa kalian tandain lah gitu yang dibaca atau belumnya. Ini di sini nih sebelah bisa. Nah Sekarang udah coba Gitu. Kalau mau nambah artikel ke si sekarang kita
mulai cara masukin si citasinya gitu. Nah, misal aku mau ngetik paragraf apa gitu, paragraf ya misalnya paragraf. Nah, cara kita masukin si citasinya, dan itu yang mau kita masukin itu harus sudah ada di si Mendeley desktopnya tadi gitu, si papernya sudah kita import gitu. Nah, terus cara masukin itu kita ke yang ini, yang reference, terus insert citation yang ini, kita klik, terus kita bisa cari via judul atau tahunnya atau si pembuatnya siapa gitu. Misal aku masukin yang ini, misal game lah. Kalian bisa masukin ya judul panjang gitu atau ya udah kata kuncinya aja dari si judulnya. Misalnya di judulnya ada kata game. Nah, ini kan langsung muncul nih di sini. Nah, itu yang muncul di sini tuh adalah hasil dari paper yang udah kita import dari di Mendeley desktop tadi gitu. Jadi kalau kalian belum masukin, biasanya belum muncul di si insert citation ini gitu. Nah, terus kalau kita masukin, jadi kita tinggal pilih aja yang mana nih. Misalnya yang ini. Nah, terus udah muncul nih si pembuatnya sama tahun dibuatnya berapa gitu. Tuh kalian juga bisa nambah lagi. Kalau misalnya di paragraf itu ada dua kutipan lah. Tambah lagi misalnya game. Terus yang ini. Oke, misalnya udah beres. Kalian oke. Tuh, langsung muncul dia. Gitu. Nah, biasanya si Mendeley itu bakal otomatis kalau misalnya kalian ngutipnya dari dua paper, jadi ada kesalahan yang ini. Kalau yang mau dihapus ya tinggal masukin lagi. Saya cuma satu nih, oke. Nah itu. Oke. Kita break dulu ya, maghrib dulu sampai jam berapa? 6:30. Dan habis ini langsung Pak Agus deh. Ya, Insya Allah. gampang ya. Lumayan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan terkait dengan teknis pembuatan logbook ya. Nah, untuk mulai hari ini sampai seterusnya kita akan terus memperbaharui, memperkaya logbook kita setiap minggunya, dan teman-teman saya anggap sudah selesai menyeleksi judul-judul sampai ke by file ya terakhir. Abstrak. Oh ya, by abstrak. Nah, setelah by abstrak baru sekarang kita mulai by full paper. By abstrak kemarin terakhir ketemu berapa? Puluhan. 70. Ada lagi berapa? 15. 4 Bapak itu ada minimalnya masih Pak? Sebenarnya harusnya di atas 100. Alah, Di nggak ada. abstrak itu, karena kalau di abstrak itu masih belum full paper, jadi masih abu-abu gitu ya. Tapi kalau yang sudah 80-90 itu udah aman sih harusnya. 40. Tapi kalau 20 kayaknya itu harus ganti topik deh. Di atas 50 Pak? 50-nya berapa? 66 biasanya yang terreview atau full paper yang masuk tuh cuma 60-70%. Jadi kalau misalkan artikelnya di bawah 40 itu, ketika nanti full paper ya, ketika seleksi full paper itu akan meminimalisir pengetahuannya gitu kalau di SLR. Tapi nanti kita coba dulu, atau kalian mungkin ada yang terlewat yang harusnya masuk, coba dibaca lagi gitu ya. Jadi nanti yang asalnya diseleksi atau dianulir dimasukkan aja kembali gitu ya, siapa tahu ada yang terlewat. Nah, kemarin kita sudah selesai by abstrak ya teman-teman ya. Nah, ini kalau si Basma ini sampai 95 itu baru
sampai abstrak gitu ya. Nah nanti teman-teman tapi udah dibaca semua abstraknya. Udah ya, Udah. misalkan dapat 90-nya dibaca, dan kalau masuk ya dia masuk, kalau enggak tidak gitu ya. Nah asumsi misalkan ada yang sudah dapat 60 sampai 70 paper, misalkan saya nggak apa-apa dulu deh 70 paper. Nah sekarang teman-teman tugasnya adalah bagi 70 paper itu ke dalam 4 minggu, dan itu harus selesai dibaca selama 4 minggu atau 4 pekan tersebut. Misalkan teman-teman ke dapat full papernya atau ketika selesai by abstrak gitu ya, kemudian ada 80, berarti dibagi 4 per minggunya teman-teman harus review sampai 20 kayak gitu. Jadi kita hanya punya waktu sekitar 4 mingguan lagi, sisanya kita akan mulai mensintesis dan menulis gitu ya. Tapi nanti di setiap pertemuan ini kita akan cicil bagaimana menulis bab 1, bab 2, 3 dan seterusnya. Jadi sambil kalian baca, sambil kalian sintesis, teman-teman juga sambil menyelesaikan si artikelnya. Oke. Untuk template artikelnya sudah saya share ya, yang ada logo UPI-nya. Udah kan? Udah Di classroom. Udah kan? Di classroom ya. Nah itu untuk template logbooknya. Jadi kita gunakan template yang resmi, yang ada logo UPI-nya. Karena waktu dulu saya belum bikin template-nya. Nah untuk kurang lebih template-nya nanti teman-teman buat seperti ini. Jadi kalian harus menentukan topik dan RQ-nya seperti apa. Asumsinya teman-teman ketika sudah membaca contoh SLR, kalian sudah bisa menentukan RQ kalian tuh apa nih kira-kira gitu ya. Kira-kira dulu aja. Jadi setiap minggu RQ-nya mungkin bisa berubah gitu. Nah misalkan di minggu ini teman-teman punya tagihan logbook ke saya 15 artikel misalkan ya. Dari 15 artikel itu teman-teman menemukan nih misalkan yang kesimpulannya di ke-15 artikel ini banyak yang membahas terkait dengan spek dari VR misalnya. Nah, ketika banyak yang membahas itu, teman-teman bisa angkat itu menjadi RQ di tengah jalan gitu ya. Meskipun kalian punya RQ yang sudah kalian bikin. Jadi di tengah jalan teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata RQ yang saya buat gitu ya, saya sudah 70 artikel dibaca, cuman satu yang ngebahas, nah itu mah udah RQ-nya dibuang aja gitu ya. Nah, karena nanti kita akan mensintesis per RQ-an. Nah, bagaimana cara kita membacanya, teman-teman? Kan kita butuh membuat logbook itu dari judul, tahun, kemudian sources, kemudian method, research question. Research question itu RQ-nya yang ditanya itu apa, kemudian significant findings gitu. Kalau misalkan teman-teman RQ-nya membutuhkan populasi, teman-teman silakan di sini ditambahkan boleh populasi gitu. Misalkan si riset yang saya ingin kumpulkan itu adalah riset yang diaplikasikan ke pengguna gitu. Nah, penggunanya berarti kan menjadi research question kalian ya. Berarti silakan tambahkan di sini tabel population gitu. Jadi ini hanya template, teman-teman kalau ada tambahan silakan ditambahkan saja gitu. Jadi misalkan ingin artikel yang menampilkan population dan dicatat gitu, kalian tinggal ditambahkan aja si kolomnya gitu ya. Kalau misalkan mau menambahkan asal negara, silakan tambahkan aja. Jadi nanti kalian kesimpulannya negara mana saja sih yang meriset terkait dengan VR medis ini gitu. Nanti kalian bisa mengumpulkan dari berbagai literatur tersebut, misalnya dari 90 itu negara Inggris itu ternyata paling banyak gitu, 30% dari populasi negara yang meneliti terkait dengan VR di dalam medis, misalkan seperti itu. Nah, yang harus kalian catat di sini adalah
sourcesnya itu wajib ditambahkan. Kemudian metode yang digunakan dia itu apa? Kalian ceritakan dengan yang kalian pahami gitu ya. Misalkan di artikelnya itu disebut misalkan metode DDR gitu ya, atau design research. Kemudian kalian tulis DDR itu apa, terus yang dilakukan oleh paper ini di metode yang dia pilih itu seperti apa, gitu ya. Kalian coba sintesis di sana. Nah, RG-nya apa aja? Mereka itu mencari apa aja di studi ini, gitu ya. RG itu bisa tujuan penelitian, kalau di dalam bahasa Inggris ya, bisa juga pertanyaan penelitian, bisa juga rumusan masalah, gitu ya. Kan ini juga research question or purpose, atau tujuannya apa, atau yang melatar belakangi penelitian ini itu apa. Kemudian significant findings, ya hasil yang ditampilkan oleh si artikel ini itu apa sih intinya gitu. Nah, misalkan intinya berarti sebanyak 100 orang end user yang mencoba VR saya gitu ya, dibuat VR saya ternyata efektif gitu, dengan misalkan gain meningkat hampir 70% dari setiap penelitian gitu misalkan. Dan seperti itu aja untuk paper artikel. Nah, sekarang saya ingin lihat salah satu aja dari kalian tugas yang kemarin. Saya pengen flow-nya itu benar atau tidak gitu ya. Kalau misalkan benar, berarti saya asumsikan satu kelas ini benar gitu, karena harus mencontoh yang benar ini. Kalau salah, ya berarti saya asumsikan sebagian besar mungkin salah juga, dan harus mengulang lagi gitu sebelum ke tahap logbook gitu. Tapi semakin banyak mengulang, berarti tagihannya semakin banyak, karena timelinenya nggak akan diperpanjang gitu. 4 minggu untuk logbook ya 4 minggu. Kalau misalkan tahapan ini diperpanjang 1 minggu, berarti kalian cuma punya 3 minggu untuk logbook. Ya, ada yang mau jadi volunteer? Tak. Untuk memperlihatkan Excel-nya? Ya, gimana tuh? Ya. Apaan kemarin? Katanya dimasukin aja. Kata apa tulis di sini? Kata Pak Tuhan dan kemudian dimasukin dan di. Bapak, tapi kalau salah dibenerin kan? Ya, benar ya. Oke. Tapi nggak bisa presentasi, Pak. Cuman ada USB sama Type C. Oh, Type C. Ada Iya. Ya, ada dari sini. Nah, ini ada 12 orang yang mau ngerjain, siapa? Apa itu dia kan? Karena habis lupa tadi siapa namanya? Iya. Dewi atau malas? Teli, kok nggak ada? Teli Excel ya. Iya. Oke, coba tadi Apa Bapak? dijelaskan proses yang kamu lakukan di sini. Di depan, Pak? Iya dong. Sikat. Kelihatan nggak? Enggak, ini emang kosong ya kayaknya mah.
Ayo pulang. Ya tahu sikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tuh hasil Excel yang udah aku temuin. Kalau dari POP-nya tuh ada 900-an 954. Nah di yang satu ini tuh aku kosongan deh. Bentar. Ada. Harus di download kan? Oh harus download ya, download dulu Tel. Downloadnya berarti ditugas jangan yang di situ. Gimana Pak, takut salah? Dari awal. Kalau yang ini tuh aku ada raw biasa sama raw titik satu. Bedanya tuh kalau yang raw biasa mah ini masih kosongan aja, cuman cuman ada total ininya aja, total artikel yang aku temuin. Di raw satu aku tuh nyeleksi si bahasa Sebentar, ininya apa keywordnya yang dipakai? aku masih general Pak, education, cigarette sama illustration book sama children aja. Banyak ya. Iya. Masih bentar Pak. Kalau yang itu aku nyeleksinya tuh pokoknya tuh si bahasa, terus si filenya tuh error apa enggak. Soalnya beberapa website yang aku buka tuh ada yang error kayak gateway gitu. Terus kalau yang apa sih? Yang file itu aku nyeleksinya tuh itu artikel jurnal empiris atau bukan, sama itu tuh artikel jurnal atau buku atau book chapter gitu-gitunya. Tesis sama Kelihatan ya dari sourcesnya ya biasanya. Atau Ya. dari mana kamu lihat? dari kalau aku lihatnya ini ya ada yang tulisan HTML terus book terus bla bla bla. Terus kalau misalnya di yang link aku lihatnya dari Google Books itu. Nah dari situ guys. Terus baru ke title. Kalau title ya dari judul. Terus ke abstrak. Nah di abstrak ini teh aku tuh ada yang nggak tahu Bapak kayak gak yakin kalau yang source-nya kosong itu tuh dihapus apa enggak. Jadi sama aku tetap bikin sampai abstrak ya, cuma ditandain. Udah gitu aja. Cuman Abstraknya kayak dibaca satu-satu itu. ya. Tapi ada bantuan ChatGPT. Sampai mana kamu menggunakan ChatGPT? Aku tuh mastiin kalau misalnya sih artikel yang aku ini itu empiris atau bukan. Soalnya beberapa ada yang apa sih artikelnya tuh di abstraknya tuh bukan kelihatan, kayaknya aku gak paham gitu. Itu tuh pakai metodenya apa. Terus sama di abstrak tuh buat translate kalau misalnya tuh gak paham banget abstrak itu ngejelasin apa. Berapa total yang terseleksi dan berapa yang terambil dari Kalau seleksi sampai abstrak tuh 47. 47? Iya. Terus? Udah. Kalau dari title-nya tuh 54. Jadi emang sudah tidak aman Pak. Tapi dari 900 ya? Iya. Oke. Toleransi. Ada yang lebih dari 54? 4 berapa? 40-an, 47. 47? Ah, jadi semuanya kurang dari 40? Iya. Yang setelah seleksi abstrak? Sampai abstrak. Ya. Berapa? Rata-rata? Jadi Pak, 77. Itu apa? Berapa lagi? 75. 45. Oke. Bapak aku mau sekalian nanya. Ya.
kalau kan aku ini udah jelas di bawah 40, di bawah 70, berarti aku ganti topik sekarang. Enggak, tunggu dulu. Hah? Udah. Oke. Terima kasih. Thank you, Tuli. Oke, secara flow-nya sudah betul ya. Tadi kalau keempat abstrak itu di satu kali tambang data kan ya? Maksudnya di or kan, di end kan gitu. Tadi, ya benar nggak? Iya. Bukan yang illustration book sekali tambah. Enggak. Oke. Berarti udah benar ya. Ada yang flow-nya berbeda dengan Teli. Oh Bapak, sama aku belum ini dari 40-an abstrak itu tuh belum aku hapus-hapusin kalau misalnya itu tuh kekunci apa enggak Oke, aksesnya. ya belum. Aman. Harusnya seleksi by file itu setelah abstraksi. Saya lupa kasih tahu. Ya. Tapi nggak apa-apa, sebut juga. Ada yang flow-nya beda sama Teli? Sama ya semuanya ya. Berarti saya bisa menganggap semuanya benar ya. Astagfirullah. Tapi dikit Pak. Iya tapi Ya, dikit. nanti saya jelasin dulu. Dikit itu berapa? 20. 20. Bisa berapa? Di abstrak 33. 33 misalnya ya. Ada yang kurang dari 20? Kayak gini. Sebetulnya pekerjaan yang kalau misalkan teman-teman menemukan di by abstrak itu di bawah 60 lah gitu ya. Nah teman-teman itu wajib melakukan snowballing namanya. Gak harus ganti topik tapi wajib melakukan snowballing. Snowballing itu apa sih gitu ya? Snowballing itu adalah teman-teman baca. Nah kalau yang normal, misalkan yang di atas 60 gitu ya, teman-teman cuman baca isinya aja udah cukup dulu gitu ya. Meskipun sebenarnya disunahkan untuk snowballing. Nah, snowballing itu adalah aktivitas teman-teman, misalkan ada yang dapat 33 atau 20 gitu ya ekstremnya. Nah, kalian harus baca sampai referensinya. Dan referensinya harus dilogbukan juga. Oh. Gitu. Misalkan nih, tadi dapatnya 47 gitu ya. 47 sebenarnya mendekati ke 60 sih ya. Ya sebetulnya tidak ada teori yang minimal berapa gitu, tapi rata-rata memang SLR itu diperkuat dengan semakin banyaknya artikel semakin bagus sih keilmuannya. Tapi kalau semakin sempit bukan berarti nggak bagus gitu, cuman butuh penguatan, namanya teknik snowballing. Jadi misalkan dari ke-20 artikel itu kalian harus lihat, lakukan hal yang sama, seleksi by title dari referensi ke-20 artikel itu. Mana yang kira-kira masuk, kalian harus tambang lagi, tapi satu persatu. Gitu. Misalkan nih. Azan apa ini Isaknya? Iya. Nah, misalkan ini artikel empiris lah ceritanya ya, terkait dengan topik kalian kan. Nah, karena kalian sedikit, nah si referensi ini bisa jadi membantu untuk menambah artikel kalian. Nah misalkan, nah tapi kalian harus seleksi satu persatu. Jadi ini baca judulnya, ini. Kayaknya nggak masuk kalau ini, oke skip. Ini masuk nggak? Sama prakteknya seperti kemarin, Excel yang kemarin. Cuman ini bedanya sumbernya bukan dari POP tapi dari artikel yang kalian include-kan yang 20 tadi gitu ya. Kalau misalkan memang by abstraknya 20, ke 20 nya dibaca nih semuanya. Nah itu konsekuensinya. Gak harus ganti topik, tapi itu yang ya cuma baca judul doang sih gitu. Di referensi ini, nah kalau referensinya ada 100-nya nah baca judulnya aja judulnya. Kalau ada yang dapat dan itu nggak dijamin banyak.
paling satu artikel itu kamu cuma dapat referensi yang nyambung tuh 10% ya gitu. Nah makanya cari ke 20 artikel tersebut referensi yang nyambung gitu ya. Dapat aja misalkan berapa ya, 20-nya lagi gitu ya untuk di snowballingkan, udah cukup deh. Ya, bisa dipahami? Itu teknik snowballing. Ya. Soalnya kalau misalkan ganti topik, balik deh kan tugas pertama. Ya, 900 lagi. 900 lagi, belum lagi RQ lagi gitu ya, cari masalah deh gitu kan. Isi membuang waktu kalian. Nah itu teknik snowballing. Tapi kalau misalkan yang di atas 50 gitu ya, sudah merasa ya udah saya cukup, ya udah tidak perlu snowballing, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan aduh saya pengen coba-coba deh snowballing gitu ya, 5 atau 10 paper deh saya snowballing kan, ternyata ada yang masuk, boleh tuh. Jadi nanti snowballing 20 misalkan 5 artikel gitu. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan teknik snowballing? Kenapa ya namanya snowballing, saya juga nggak ngerti. Tapi ya itu nama tekniknya gitu. Mungkin gara-gara kan kalau snowballing tuh semakin menggelinding semakin gede gitu ya si saljunya gitu. Jadi mungkin harapannya akan semakin besar juga dan semakin banyak paper-paper yang terkait. Itu ya. Jadi kalau prosesnya teman-teman sudah selesai, kita sepakati aja minimal tuh 50 aja deh. Gitu ya. 50. Di by abstract. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi kayak tadi 47 snowballing minimal dapat 3 artikel itu udah cukup. Tapi kalau 20 ya nah kudu 30 snowballing. Ya. Supaya apa? Supaya merata aja kalian apa namanya baca papernya sama-sama segitulah. Saya nggak mau ngomong banyak tapi ya pokoknya secukupnya gitu. Oke. Nah sekarang berarti kalau misalkan 60 dibagi kalau 60 aja lah ya. 60 dibagi 4 itu kan 15 ya. Nah, berarti setiap minggu teman-teman minimal nge-review 15 gitu ya. Minimal 15, tapi kalau misalkan kalian yang dapatnya 70, yang 80 ya 80 aja yang dibagi 4 berarti 20. Gitu ya. Gak ada untung-untungan di sini karena ya namanya proses scientific gitu ya. Ya seperti itu teman-teman gitu. Kalau misalkan saya juga lagi ngerjain SLM sama seperti kalian. Cuma bedanya ya teknik yang dipakai berbeda karena kalau saya langsung dari Scopus dan Web of Science gitu. Jadi prosesnya berbeda, terus disatukan menggunakan bahasa R. Jadi saya harus belajar R lagi. Terus udah disatukan ketemu deh artikel. Nah ini juga harapan SLR saya. Nah kalau saya artikel dan proceedingnya dipisah tapi dimasukkan gitu. Ini baru saya kerjain 2-3 hari ini gitu ya. Jadi nasib kita sama. Kalian bikin SLR, saya bikin sama gitu ya. Nanti siapa pang duluan ya kita lihat nanti ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya itu kan minimalnya tuh 60 artikel. Hah? 60 artikel kan minimal sampai abstrak tuh, itu tuh harus udah jelas publisher gitu-gitunya, terus harus udah open access gitu-gitu, apa masih kayak Nah, oke, gitu. pertanyaan bagus. Misalkan saya udah nyampe ke abstrak nih ya. Ya. Ternyata dari 4, ya makanya kenapa di abstrak tuh harus banyak, karena akan banyak juga yang diseleksi. Nah, ketika di abstrak banyak, artinya misalkan ketika kalian sudah menemukan 60 artikel 60 abstrak yang cocok dengan RQ dan topik saya, berarti ke 60-60-nya kalian harus download itu full paper. Gitu ya. Gimana pun caranya, kalian googling lah apalah segala macam, banyak cara ya.
full paper. Jadi nanti kalian download semua. Nah kalau misalkan kalian dengan cara apapun gitu ya udah pakai Joki di Shopee gitu ya, kan ada tuh jasa download artikel, satu artikelnya 1.000 ada tuh. Terus dengan tanya temen yang lagi kuliah di Sydney gitu, tetap gak bisa, ya udah berarti artikel diseleksi atau diskualifikasi, jadi dimerahin, berarti artikel tidak terbaca atau rusak. Tapi setelah jadi jangan sampai kayak kalian dibuka kudu mayar, udah weh diskualifikasi. Jangan kayak gitu ya. Kalian mah masih anak S1, jadi kalaupun berdosa banyak bisa dimaukannya lebih banyak. Kalau saya pakainya jalur legal, tapi legal juga. Nah ini satu kontroversi yang nanti harus saya luruskan kan, tapi pembahasan ini sangat panjang. Jadi kalau misalkan ini dibahas, pros and cons-nya akan semakin banyak gitu ya. Tapi kalau saya termasuk yang kontra terhadap harga paper yang nggak masuk akal gitu ya. Karena satu paper itu bisa $30 satunya gitu ya, sampai ratusan dolar gitu. Dan itu menurut saya mencederai ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Karena saya saja sebagai penulis, misalkan ya publish gitu ya, saya itu harus bayar bisa sampai puluhan juta gitu. Tapi ketika mereka menjual artikel saya nggak dapat apa-apa gitu sepenulis. Nah, jadi para ilmuwan Rusia ceritanya mencari dan membuat aplikasi untuk bisa menerobos firewall si publisher itu untuk bisa mendapatkan haknya gitu. Nah, saya termasuk yang seperti itu, tapi itu kembali ke teman-teman kalian. Tapi ada juga yang jalur legal yang di Shopee yang 1.500-an, ada cuma 1.500 doang, yang penting mah halal ya itu sih. Nah, gitu ya. Tapi kan lumayan ya, 100 artikel di download kali 1.500. Ya murah juga sih sebenarnya. Itu mah gimana kalian aja, saya kembalikan semuanya ke kalian. Tapi saya nggak mau ngasih tahu cara-caranya. Kalian cari tahu sendiri. Paham ya? Berbagi Pak. Nah, ya kalau itu nanti bisa dibahas di luar kelas ya. Kalau ini kan ruang akademik. Berarti nanti pas Beda responsi etis, Pak. kayak gitu. Apa? Berarti nanti pas responsi. Ya responsi mah akademik juga itu. Dan pokoknya cari tahu, download semua artikel. Jadi tugas untuk minggu ini, ketika abstraknya dapat 47, 57, 90, kalian download semuanya. Yang benar-benar tidak bisa di-download baru kalian diskualifikasi. Gitu. Nah, kemudian kalian katakan artikel minggu pertama yang harus kalian baca berapa artikel, minggu kedua berapa, minggu ketiga berapa. Dan bisa jadi di full paper itu ketika kalian baca itu ada yang gak nyambung. Nah, itu diskualifikasi lagi. Gitu. Nah, jadi ketika misalkan udah by abstract, ketika di-download kan by abstraknya itu 56 gitu. Ketika di-download ada 6 artikel yang tidak bisa di-download itu dengan cara apapun. Berarti kan sisa 50 ketika dibaca full paper gitu ya, ternyata yang nyambung banget tuh cuman 37. Ya udah, kalian itu berarti sedang meneliti ke 37 artikel. Paham ya sampai di sini ya? Jadi mungkin yang nanti akan dimasukkan ke artikel kalian fixnya itu yang setelah full paper. Misalkan cuma 37 atau 30 gitu ya, atau 25, itu nggak masalah. Asal itu hasil benar-benar seleksi yang kalian tempuh secara sistematis. Makanya namanya juga sistematik literatur review secara sistematis. Itu asal namanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang belum tugasnya saya tunggu sampai malam ini ya, biar nilainya nggak terlalu nol. Topik penelitian
Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh ini template logbook nih ada di sini tuh. Saya udah kasih contohnya. Nah ini template yang kita gunakan ya. Nama, NIM, kelas. Oh iya, tambah satu lagi R key di sini ya. Ini kurang reset question. Nah kalian boleh modifikasi kalau kurang tabel, kalian misalkan tabel populasi kurang ditambahkan aja. Tapi yang nggak boleh tuh, saya nggak penting nih metode dihapus, awas ya. Nah kemudian untuk di title, year, source, nah paper kode silahkan itu mah gimana kalian kodenya mau apa, yang penting berurut. Dan di bawah judul, karena kalian sudah tadi materi Mendeley, ditambahkan sources Mendeley-nya di sini. Ya, jadi ini judul, kemudian di sini add citation kan, udah kan tadi udah dipraktekkan. Nanti di bawah logbook di sini daftar pustaka. Nanti bikin biblionya. Tadi udah sampai biblio kan? Insert bibliografi. Yang daftar pustaka. Udah ya? Oh, baru insert citation aja. Intensitasnya. Ya udah insert citation aja nggak apa-apa, nanti kita contohin yang insert bibliografi. Tadi bawah judul kan tambahin apa sih? Di bawah judul. Ini nih kan ini ada judul. Ya. Nah, di bawah sini add citation kan. Oh, di bawah judul. Paper mana judul ini teh? Jadi nanti tuh judul ini nanti di dalam kurung Agustus 2025 gitu kan biasanya. Oh iya. Oh yang Citationnya, jadi nanti ketika kalian bikin daftar pustaka otomatis, jadi nggak salah-salah. Kita bibliografi. praktekkan Mendeley dari sekarang. Dan mau ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya logbook ya.